Di balik deretan gedung kaca yang mendominasi Cakrawala, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, ada satu sosok yang berdiri tegak dengan bahasa desain yang sangat berbeda. Dia tidak berusaha memantulkan cahaya dengan kaca-kaca mahal, dia justru bermain dengan bayangan. Gedung ini adalah Intiland Tower. Dulu kita mengenalnya sebagai Wisma Dharma Sakti, sebuah mahakarya dari arsitek legendaris Amerika, Paul Rudolph, yang selesai dibangun pada tahun 1986. Mungkin banyak dari teman-teman yang mengingat gedung ini sebagai gedung hijau karena tanaman rambat yang dulu menjuntai di setiap balkonnya. Namun jika kita melintas hari ini, tanaman itu sudah tidak ada. Gedung ini sekarang tampil telanjang, menonjolkan struktur beton putihnya yang murni. Apakah estetikanya hilang? Atau justru inilah wajah asli yang ingin ditunjukkan sang arsitek? Mari kita bedah sejarah dan logikanya. Lokasi gedung Intiland sangat strategis. Sosok bangunan ini sangat menonjol sekali, sangat kontras dengan bangunan-bangunan di sekitarnya. Gedung Intiland bisa dilihat dari arah utara dan selatan karena dilalui Jalan Jenderal Sudirman, serta dari arah timur dan barat karena dilalui oleh Jalan Layang Nontol Kampung Melayu Tanah Abang. Gedung Intiland dirancang oleh Paul Rudolph, bukan arsitek sembarangan. Dia adalah tokoh penting dalam aliran brutalisme yang sangat mencintai kejujuran material beton. Namun, saat diminta merancang Wisma Dharma di tahun 80-an, Rudolph melakukan sesuatu yang luar biasa. Dia mengawinkan brutalisme dengan kearifan lokal Indonesia. Paul Rudolph mengamati rumah-rumah tradisional di Nusantara. Dia terobsesi dengan bentuk atap miring yang berfungsi menghalau sinar matahari dan mengalirkan air hujan dengan cepat. Hasilnya, sebuah gedung perkantoran setinggi 23 lantai yang tidak terlihat seperti kotak sabun, melainkan tumpukan atap yang berirama. Mari kita bicara teknis. Mengapa bentuknya harus berundak-undak seperti ini? Secara arsitektur ini adalah konsep self-shading atau peneduh alami. Di iklim tropis seperti Jakarta, sinar matahari adalah tantangan utama. Setiap bidang miring di gedung ini sebenarnya adalah pelindung bagi lantai di bawahnya. Bayangan yang dihasilkan oleh struktur beton ini secara otomatis mendinginkan area interior, sehingga beban kerja AC menjadi lebih ringan. Inilah definisi green building yang sesungguhnya, bahkan jauh sebelum istilah itu populer di Indonesia. Dan sekarang tanpa adanya tanaman rambat, kita bisa melihat dengan jelas bagaimana pola zigzag beton ini bekerja tanpa selimut hijau. Struktur ini terlihat lebih maskulin, lebih geometris, dan sangat futuristik meski usianya sudah hampir 40 tahun. Paul Rudolph adalah mantan dekan di Yale School of Architecture dan merupakan tokoh kunci dalam gerakan modernisme akhir dan brutalisme. Ciri khas Rudolph adalah kecintaannya pada beton expose, struktur yang kompleks, dan permainan cahaya melalui modul-modul bangunan yang berulang. Berikut adalah beberapa karya ikonik Paul Rudolph di dunia selain Wisma Dharma. 1. Yale Art and Architecture Building, ini ada di New Haven, USA. 2. Lipo Center di Hong Kong, dulu dikenal sebagai Bond Center. Gedung ini sangat ikonik di Cakrawala, Hong Kong. 3. The Colonnade, Singapura. Ini adalah hunian mewah di Singapura yang strukturnya sangat unik. 4. adalah Browse Wellcome Building di North Carolina, USA. Gedung riset farmasi yang terlihat seperti pesawat luar angkasa dari masa depan. Paul Rudolph adalah arsitek yang berani melawan arus. Di saat arsitek lain di zamannya mulai beralih ke gedung kotak yang simpel, Paul Rudolph tetap pada pendiriannya bahwa gedung harus punya jiwa dan drama visual melalui struktur yang rumit. Intiland Tower adalah salah satu dari sedikit karya Rudolph di dunia yang benar-benar menerapkan adaptasi rumah tradisional dengan atap miring ke dalam struktur modern. Sahabat Wibi Kembara, tahukah Anda kalau Intiland Tower Jakarta punya kembaran di Surabaya? Meski skalanya berbeda, keduanya membawa misi yang sama,
membuktikan bahwa gedung modern tidak harus berbentuk kotak kaca jika ingin bertahan di iklim tropis Indonesia. Dalam perjalanannya, Wisma Dharmala berganti nama menjadi Intiland Tower seiring dengan evolusi identitas perusahaannya. Namun, jiwanya tetap sama. Gedung ini berhasil melewati berbagai krisis ekonomi dan tetap berdiri kokoh sebagai simbol stabilitas. Keunikan lain yang jarang dibahas adalah sirkulasi udaranya. Desain balkon yang terbuka yang dulu tempat tanaman merambat sebenarnya memungkinkan gedung ini bernapas. Di area lobi yang semi terbuka, kita bisa merasakan angin yang berhembus alami, sesuatu yang mustahil ditemukan di gedung kaca tertutup rapat. Intiland Tower bukan sekedar beton yang disusun miring, ia adalah bukti bahwa arsitektur hebat itu abadi. Meski tanpa tanaman rambat yang dulu menghiasinya, kejujuran strukturnya tetap bercerita tentang bagaimana seharusnya kita membangun di tanah tropis seperti Indonesia ini. Intiland atau PT Intiland Development Tbk adalah salah satu raksasa pengembang properti di Indonesia yang sudah melantai di bursa saham sejak tahun 1991 dengan kode saham DIRD. Intiland bukan sekedar pengembang biasa, mereka dikenal sebagai trendsetter yang sangat berani dalam hal desain arsitektur yang ikonik dan inovatif. Mengenai Intiland Developer akan dibahas secara terpisah. Beberapa proyek ikoniknya adalah 1. Regatta Jakarta, yaitu kondominium di tepi laut Jakarta Utara dengan bentuk menyerupai kapal layar, hasil rancangan Biro Arsitek Dunia Atkins. Kedua, South Quarter di Jakarta Selatan, perkantoran dengan desain fasad unik berbentuk anyaman rotan yang sangat efisien dalam penggunaan energi. Ketiga, 111 West 50th Street di New York. Di sini, Intiland sempat terlibat dalam proyek pengembangan salah satu gedung hunian paling ramping di dunia yang berlokasi di Billionaires Row, Manhattan. Intiland Tower adalah pengingat bagi kita semua bahwa kemajuan zaman tidak harus meninggalkan akar budaya. Paul Rudolph membuktikan bahwa beton dan baja bisa bicara bahasa tropis. Meskipun kini tanaman rambatnya sudah tiada, kejujuran strukturnya justru semakin bersinar. Ia tetap menjadi oase visual di tengah monotonnya kaca dan cermin di Sudirman. Bagaimana menurut sahabat Bibi Kembara? Apakah kalian lebih suka tampilan Intiland yang hijau asri dengan tanaman atau tampilan bersih dan geometris seperti sekarang? Tulis pendapat di kolom komentar di bawah. Saya Bibi Kembara, sampai jumpa di liputan gedung ikonik berikutnya. Salam arsitektur.